Aku kebetulan melihat Terisla-nya jadi benar-benar sulit untuk di stop ya. Jadi kayaknya Terisla ini bakal jadi Terisla yang berat banget untuk Aura Fire hadapi. Itu dia jawabannya. Oke, Terisla ternyata jawaban atas permainan dari Aura Fire. Jadi kita bakal melihat apakah dendam akan dibalaskan dengan kemenangan 2-0 tanpa lawan. Apakah Aura memasak ke game yang ketiga. So, MPL Arena beri tepuk tangannya. Itu dia game yang kedua Gunifer. Totalnya ada 3 kali ya penggunaan udah ya Prof ya? Iya, tapi win rate-nya memang masih Win benar-benar rate-nya mirip masih. sama Ixia. Karena kalau kita berbicara Ixia sekalipun, dia udah 3 kali di pick Papulung dan bahkan masih 0% win Iya, rate. masih Oke. belum ada yang bisa memecahkan misteri untuk bisa memecahkan pula dari win rate tersebut. Oke. 1v1. Oh my god, solo pick off akan terjadi. Almost is never enough. Aran di sana masih bisa selamat. Dan Super Sorizo juga gagal untuk mengunci pergerakan dari sosok Aran. Yap, tapi mau nggak mau ya dengan satu recall kayak begini akan ada keterlambatan. Dan itu mungkin pengaruhnya bakal panjang banget dengan set talent emblem yang sudah terlihat. Oh, bahkan ada teamfight sedikit Papulung sepertinya. Oh bahkan first blood berhasil dapat kalau Super Ken masih mau lebih menunjukkan seorang Sin. Bertahan tidak mau terlalu terburu-buru tapi lihat di depan sana Super Ken bermain dengan punchernya terlebih dahulu dengan tidak ada petable execution. Ya. Dia tidak juga bermasalah tapi basic attack dan satu profesor yang paling mahal adalah dari Petrify Kaditanya. Iya, dan pasifnya jangan lupa ya. Pasif dari Super Ken yang dimana setiap dash akan menambahkan 7,5% dari damage yang akan dia berikan. Dan kalau kita melihat sedikit dari bagaimana dual lini yang jelas terlihat antar junglernya, antar XP-lanernya, yang dimana XP-lanernya juga kali ini udah sedikit bonyok. Aran dipaksa recall di early game. Kita tahu sendiri Papulung, recall di early game sama dengan tumbang. Iya. Rotasinya udah pasti bakal agak sedikit berbeda. Nah, itu Dan dia. dengan pendapatan level keempat sekalipun Super Sorizo pasti lebih diunggulkan. Sementara Turtle muncul sesaat lagi dan ini yang harus kita perhatikan. Bahwa memang Turtle-nya kemungkinan besar akan bisa lebih dikendalikan sama Bigedon Alpha. Apalagi di mid lane-nya. Wow bahkan dimakan begitu saja lihat Files Requiem. Memakan karena Terisla. Early game memang mereka memiliki power dan bahkan ini harus mereka pegang sampai menuju ke arah mid to the late game. Di depan sana ada Super K. Memaksa pergerakan dengan Mystikas yang telah dikeluarkan. Apakah dimakan? Mystikasnya gagal. Mendapatkan satu poin jelaran. Flicker harus dikeluarkan. Tidak ada zoning out terjadi kali ini. Super Ken akan coba bermain tapi mereka mengandalkan Hai yang berada dengan launching ball-nya. Dengan Petrify Gaming, Rough Wave ditenggelamkan. Pakito dari arah no flicker for this time. Adu retribution akan coba terjadi. Fun memiliki Vault Requiem dan bahkan ada Tornus di sana. Lihat retribution from Fun. Again. Kembali menunjukkan batang hidungnya. Tanduk dari sang bayi naga berhasil menunjukkan kekuatan dari power of retribution-nya. Ini luar biasa sekali ya. Akhirnya Van menunjukkan, cuman tadi yang gue lihat adalah Aran. Aran walaupun harus recall sekali Prof, mungkin ini dia perbedaan dengan menggunakan Pakito dan juga hero yang lain. Iya. Dengan pergerakannya, dengan tempo permainan, dengan pola permainannya, ya udah dia akan menjadi sang eksekutor aja. Walaupun dia nggak nongol di dalam satu tim fight, tapi kita rada ngilu nih. Dia bisa tiba-tiba nongol yang ada di belakang. Ya apalagi lini belakang ya, jatuhnya seperti Super Moreno atau bahkan Shive itu pasti bakal terancam banget. Dan bahkan Super Ki, dia juga nggak terlalu tebel-tebel banget, jadi harus lebih berhati-hati dengan posisinya. Oke, Terrace. Pals Requiem, combo Wombo Combro telah dikeluarkan begitu saja. Para pasukan dari Bigetron Alpha kembali mereka kehilangan Super K. Rough Wave-nya tidak berhasil mendapatkan apapun. Bahkan para pasukan dari Aura Fire mereka udah mulai berpikir untuk bermain sedikit sabar. Lihat, agresivitas yang terjadi di game pertama tidak ada untuk kali ini Profesor dan juga Papulung. Yap, mulai ada perlawanan akhirnya dari Aura. Coba lihat di atas, mereka kuasain. Aran berhasil untuk cutting minion. Di bawah mereka berhasil untuk memberikan tekanan. Objektif mereka berhasil dapatkan. Beberapa poin awal yang di game pertama mereka tidak punya, sekarang mereka udah punya loh. Ya bahkan mereka berani banget untuk makan Super Ki karena memang Super Ki udah ngerega red dengan flickernya. Oke, lihat Super Ki bakal coba dipasang mundur ke arah belakang Mystikas all in. Super Ki benar-benar diganyang habis-habisan. CV bakal coba dikejar oleh para pasukan dari Aura Fire. Tapi semenjak itu, kali ini para pasukan dari Bigetron Alpha menangkap Super Moreno. Wabak combo Combro. Satu suara antara Hai dan juga Fun memang tidak bisa dibendung lagi. Tapi damage dari Fun ini terlalu sakit banget. Sorizo sekalipun. Dia sampai harus turun Gono. Dia harus menggunakan flickernya. Super Sorizo pun bahkan tak berdaya di depan para pasukan Aura Fire. Oke, Aura Fire lagi dan lagi. Terbuka di beberapa sisi. Mereka manfaatkan sebaik mungkin. Dan dari awal mereka tahu sekarang.
siapa yang bakal mengganggu nanti di dalam objektif selanjutnya. Ki menjadi korbannya, Prof. Ya, berkali-kali bahkan lihat sekarang Hai-nya yang coba buat dimakan, tapi memang terlalu kuat dan Hai bahkan masih ready dengan flickernya. Oke, bermain dengan Retribution. Berhasil mendapatkan 1 point kill of Retribution. Tapi di depan sana Super King masih mau lebih menuju ke arah Sin. Apakah yang terjadi didapatkan point killnya? Dan betul saja terjadi di depan sana Kabuki. Out of nowhere, semua mata tertuju padamu, Bae Buki. Ini di tempat yang berbeda lagi coba lihat tuh. Antara Aran dan juga Sorizo. Bertemu di landing yang Ken berbeda dan sekarang wow. Ken dapat di sana posisinya. Dan memang dengan perubahan tadi sedikit di arah turtle-nya. Gara-gara Super Ken dapetin 1 buah retribution. Sekarang malah jadi imbang tiba-tiba Pak Pulung. Dan ini dia combo edit sama Kadita. Ada beberapa player yang bilang juga ini adalah combo yang sangat mengerikan. Yang pertama Onward, dia kan efeknya juga knock up airborne. Ditambah lagi dengan Breath of the Ocean. Jadi Super Moreno akan lebih mudah untuk mengeksekusi dengan pick off. Dan Aura Fire berarti nggak ada yang boleh jalan sendirian. Karena sekali aja ada yang ketangkap sama Super Ki, kemungkinan besar dia akan langsung ditenggelamkan oleh Raw Wave. Oke, kita ngomongin lagi sekarang soal Retribution ya. Agak cukup personal tadi aku lihat Super Ken dan juga seorang fan ya. Kalau Iya, kan? 1v1 ya Iya, kan? agak cukup personal dan bahkan kita bisa lihat itu terjadi ketika Super Ken berani lagi untuk mengadu ke arah orange buff yang dimiliki dari Fan. Ya, jadi jatuhnya juga nggak mau ngelepasin satu hal yang cukup penting dari Fan agar levelnya tidak begitu tertinggal jauh. Oke, tapi lihat Super Moreno Petrify yang dikeluarkan bersama dengan Rough Wave. Itu ternyata hanya pin belaka untuk membuat para pasukan dari Bigetron Alpha bebas. Lihat Sive memberikan damage dengan blessing from Sive. Tapi nampaknya dibalik itu semua Purify Gaming save the day. No turn about memory dari Kabuki membuat Sive berhasil mundur ke arah belakang. Kalau di sini Sive berusaha dimakan oleh seorang Aran, tapi Aran nampaknya gagal untuk melakukan cutting dengan udah flicker yang dia miliki. Rugi di tangan Aran kali ini. Oke, permainan BMI yang bagus pula dipertunjukkan oleh Sive. Andai kalau tidak tadi Prof, selesai itu bertemu dengan Aran. Untungnya permainan dari BMI-nya bisa dimanfaatkan pergi ke landing yang lain, selamat sejauh ini. Oh, Orange Buff! Diambil lagi 2 kali. Again and again, Super Ken menunjukkan kali ini tanduk dari robot yang tajam. Tidak mau kalah dengan tanduk dari sang naga. Dan bahkan di depan sana ada Super Sorizo. Valtteri Quem berhasil mendapatkan 1 point kill. Para pasukan dari Bigetron Alpha nampaknya gagal. Point kill masih selamat tapi Kabuki harus diganyang. Hilang begitu saja. Purple-nya masih menjadi jawaban tapi Rough Wave sudah tidak ada. Tapi walaupun tidak ada Rough Wave, Moreno berhasil menenggelamkan sosok Aran. Laning jauh tidak terada. Dan bahkan para pasukan Bigetron kedapatan sosok Purple-nya hanya ditukar dengan Turtle. Profesor. Wah, ini jatuhnya point kill-nya sih yang lebih penting buat sekarang. Apalagi di atas menit yang kelima. Super Ken tetap unggul. Kenapa? Karena Fan benar-benar ketinggalan dari segi levelnya. Mungkin sekarang satu-satunya cara untuk Fan mengejar ketertinggalan level adalah dengan mencuri beberapa purple buff atau monster jungle milik Super Ken. Tapi secara gold, lihat. Bigetron Alpha menyusul dengan comeback sekitar 1000 gold. Karena tadi Aura Fire di early game. Gara-gara point kill-nya lebih banyak, mereka yang unggul 1000 gold, Pak Pulung. Plus tadi itu ada satu momen ya, dimana mungkin itu entah terspot atau tidak oleh yang lain. Itu luar biasa, 3 orang kena Tyrant Reds loh. 3 orang. Oh Tapi my nggak follow god! Tidak ada lagi sekarang. Super Ken! Jagoan. Solo pick off, Ting-Ting bukan bermain, Ting-Ting bukan Squid, Super Kane berhasil mendapatkan 1 point kill dan itu dimanfaatkan oleh Sive dengan adanya turret dari top lane kembali digerogotin bagaikan sang robot kecil. Tyrant Reds-nya di cancel, onward, Super Kane mundur ke arah belakang dengan Primal Wall untuk menyelamatkan dirinya agar tidak termakan untuk kesekian kali. Dan yang pasti info NF no flicker itu penting banget, makanya pas Kabuki nggak punya flicker langsung di all in sama Super Ken. Apalagi buat sekarang orange buff-nya hampir saja diambil lagi untuk ketiga kalinya. Untung aja Retribution yang berhasil didapatkan, tapi Super Ken masih mau lebih dengan ada true damage yang dia miliki. Dan Retribution ke arah belakang, Super Ken hampir terperangkap, Violet Requiem-nya berhasil dikolongin begitu saja oleh para pasukan dari Bigetron Alpha. Almost. Ini kombinasi dari puncher yang begitu luar biasa, Tonros yang tepat, Phantom Execution yang memang on point. Tapi apalah daya, hybrid damage plus tadi maintain pula tujuannya. Iya, dan buat sekarang Super Ken ketika udah punya War X berat, damage-nya udah cukup, tinggal gimana caranya dia bertahan hidup. Namun all in kepada Ki. Oke, ternyata akan coba dijawab Rough Wave. Gagal menenggelamkan, damage-nya terlalu besar, tapi Aran is coming up, blessing buat Sive. Telah keluar membuat para pasukan dari Aura Fire mereka porak-poranda. Dengan adanya Lord yang terbuka dengan sangat bebas, Super Ken dia masih menahan 1 power of Retribution.
Kali ini Fun juga hidup, walaupun begitu tidak akan cukup untuk mengadu retribution karena masih cooldown Pak Polo. Yap, masih ada 15 detik lagi dan itu bukan waktu yang mereka milikin. Lagi dan lagi, Bigton Alpha 1v1 untuk masing-masing roamer. Tapi ternyata keuntungan tetap menjadi milik Bigton Alpha. Lagi dan lagi ya, trade yang memang terjadi 8 kill, 9 kill saling mengejar satu sama lain. Memang kalau kita berbicara objektif, lagi dan lagi Bigton Alpha memenangkan match up-nya. Namun ada satu hal yang lumayan penting ya, adalah flicker dari Super Key. Sehingga membuat nantinya ketika masuk ke arah dari base turret yang dimiliki sama Aura Fire, Bigton Alpha harus hati-hati karena Super Key belum tentu bisa melakukan inisiasi atau bahkan melakukan escape di waktu yang bersamaan. Oke, Hyde di depan sana bakal coba ditutup. Bakal coba dikanyang, akan coba dimakan satu persatu. Wah. Masih mendapatkan Hyde, tidak ada covering up terhadap sosok Aura Fire. Berarti tidak ada yang bisa dibuka untuk kali ini. Dan bahkan kalau melihat tidak ada yang bisa dibuka tim fight, ini akan lebih leluasa untuk Ki atau bahkan ditukar dengan Super Chorizo yang ke arah belakang Mbak Pulu. Udah cuan banget ya, Lord belum datang, mereka dapat 1 poin kill, inner turret dihabisin dan Lord kemungkinan, weh ada lanjutan lagi nih. Buset! Super Ken membuktikan permainan Lancelotnya. Ini dia tidak mau kalah dengan sosok Fun. Makanya aku bilang, Prof, ini kayak agak cukup personal ya. Iya, dia juga... Itu permainan kayak Fun waktu itu loh. Iya, Fun yang dimana dive in dengan puncture agar bisa memaksimalkan 4 stack dari Lancelot. Tapi buat sekarang Lordnya berjalan bersamaan dengan mid lane wave. Oke, tidak ada Tyrant Rich Fans. Sedangkan CV berhasil memecahkan pass pasif di arah mid lane. Pada pasukan Picket Renova. Mereka bertahan di depan sana. Super Ken masuk menuju ke arah seorang Sin. Fokus ke arah Sin dan Pangapet. Tapi Sin-Sinnya gagal. Masuk lebih dalam. Super Ken berhasil mendapatkan dari follow dengan Rough Wave. Ini bencana! Pembalasan dendam! Hampir saja terjadi. Tapi mereka masih coba untuk membaik time terlebih dahulu. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru karena Super Minion masih bergerak di 2 lane yang tersisa. Lihat, pembalasan dendam hampir terjadi. Apakah memang ini akan menjadi pembalasan yang berarti? Para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka mencoba untuk baik time sedikit. Ada Airborne dari Sarah High. Tapi tandanya mereka menolak untuk diselesaikan di game yang kedua. Aura Fire masih terlalu kuat dan bahkan Aura Fire menolak diselesaikan kali ini. Yap, ada satu setup personal tim kayaknya ya. Barusan benar-benar sampai belakang, Bro. Iya, dikejar. Ini serius tim personal ini. Iya, jatuhnya juga kayak kalau kita lihat dari scene, dia benar-benar sampai nggak bisa bergerak sama sekali. Purify pun dia tadi hampir digunakan. Karena kalau kita melihat dari instant replay, lihat engage yang terjadi berawal dari High yang ternyata Tyrant Revenge-nya tidak mengenai ke arah Super Ken. Dan bahkan pen execution-nya secara paksa dilakukan. Sampai ada penalty zone, sampai ada Breath of the Ocean, barulah kelihatan Fun-nya tumbang tershutdown dan itu membuka celah untuk di top lane. Sekarang Lord-nya di bottom lane, Bigton Alpha jauh lebih diuntungkan. Karena apa? Secara tidak langsung Aura Fire harus melakukan defense di area top lane. Karena udah pasti Super Minion mendorong top lane dari Bigton Alpha. Yap. Ini contoh Lancelot yang emang pakai power steering ya, Ji ya. Hah? Pakai power steering beloknya gampang. Ini justru Lancelotnya, ini liar. Ini nggak pakai power steering Mbak Pulung. Karena lihat belok ke kiri kanan sembarangan aja. Itu pakai kalau nggak pakai berat kayak lu. Kalau gue kan nabrak tembok. Gue nabrak tembok bunyinya dek-dek-dek bukan sing-sing-sing. Dan sekarang di setupnya udah dikuasain lagi oleh pemain dari Bigton Alpha. Sementara dari Aura, terlalu beresiko nggak sih ini mereka? Kalau menurut aku ini adalah gambling yang besar dari Fun. Memang Besar Fun, banget loh ini. karena Fun memang sering melakukan ini. Karena ini sangat impact kalau berhasil mendapatkan Lordnya. Tapi Ki berhasil menangkap sosok dari Sora High. Lihat seperti zoning out terjadi. No Purify Gaming. Dapat satu momen dapatkan. Retribution dari Sora Super Cat. Berhasil membalikkan itu semua. Kehilangan Fun. 2 hilang. Super Minion bergerak di 2 lane berbeda. Apalagi ini bukan namanya kalau ini bencana. Yap, itu dia 5 player langsung gabung lewat tengah, Ji. Oh my god, mereka masih mau team fight lebih. Best turn ke arah belakang. Wow, my god, Super Ken. What the play from Super Ken, dia masih bertahan di depan sana, bahkan masih mau lebih. Looking for wipe out. Bigton Alpha berhasil membalaskan